Jadi ya tanpa berpikir yang panjang, waduh, ini rumah yang cocok untuk laki-laki. Buya Hamka ini sangat istimewa lah pokoknya. Iya. Kelompok-kelompok yang fokus mengarahkan ke sana. Tidak. Hanya saja kita ada 3 fokus tadi. Religiositas, humanitas, kemudian intelektualitas dan humanitas. Hanya saja ada sekat itu. Semuanya kita samakan. Toh di IMM ini adalah ruang belajar, tempat belajar. Untuk kemudian kita aktualisasikan di masyarakat. Jadi terkait jangan semuanya fokus di mendalami ilmu agama, tapi ada juga yang berperang. Iya. Ini terjemahan daripada Al-Quran surat Al-Baqarah. Kita memiliki peran ya, dalam perubahan ya, masyarakat ya, agent of change masyarakat juga kan. Sehingga itu juga tanggung jawab juga terhadap kita gitu ya. Kemudian ada kegiatan tersendiri itu dalam mempromosikan kegiatan, kayak bentuk kegiatan itu tadi kan sudah dijelaskan seperti kayak pengajian, terus tadi pemberdayaan kaum duafa gitu. Apakah ada kerjasama gitu antar masyarakat dalam kegiatan tersebut? Jadi kita sama-sama dari mahasiswa dengan masyarakat berbondong-bondong untuk memajukan masyarakat di sekitar sekret mungkin. Apa ada kegiatan yang mendetail gitu? Kalau itu tentu karena memang IMM ini elemen yang tidak bisa kemudian kita lepaskan dari masyarakat. Karena memang IMM kan di bawah naungan Muhammadiyah. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai Muhammadiyah, tentu tidak bisa kita lepas dengan yang namanya isu-isu kebinekaan, isu-isu kebangsaan. Berbicara mengenai bangsa, kita tidak bisa dipisahkan, kita tidak bisa diberikan sekat dengan yang namanya rakyat, masyarakat. Maka suatu resiko yang harus kita ambil dalam ketika kita ber-IMM, kita harus mampu untuk berbaur kemudian dengan masyarakat. Itu udah ilmu basic lah ya, basicnya IMM itu harus begitu. Begitu. Maka salah satu program kita itu ada yang namanya Kampung Binaan, yaitu ada di Sekretariat PKIMM Buya Hamka di daerah Antena sana, yang kebetulan di sana itu tidak sedikit juga orang-orang yang sudah fakir miskin, kemudian anak-anak yang memang udah ada yatim, ada piatu, ya kita boleh sebut kaum mustadafin lah. Kalau bahasa orang-orang keren mah, bahasa mahasiswa mah kaum marginal, orang-orang yang terpinggirkan. Alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kali kerjasama terkait hal itu. Kemarin kita Ramadan kita juga ada santunan sekaligus kita kajian. Ini yang terdekat insya Allah beberapa pekan ke depan ini kita akan buat ini bukan rumah baca, lebih tepatnya ya hampir mirip sama rumah baca sih konsepnya. Rumah literasi lah gitu. Itu untuk sebagai wadah masyarakat sekitar yang memang secara pendidikan mereka kurang mendapatkan, kurang terpenuhi, kurang tercukupi. Nah, kita berikan suplemen-suplemen itu, kecukupan itu melalui galeri rumah baca tadi. Di mana itu? Kita fokuskan di komisariat, di sekretariat. Lingkungan sekitar sekretariat. Ya. Oke. Begitu. Kemudian kan tadi bilang bahwa kita ilmu dasar dalam bermasyarakat itu ya. Yeah. Nah, itu apakah bisa diyakini bahwa tiap-tiap kader itu memiliki kemampuan tersebut? Bisa diyakini. Jadi, ini bisa berbaur nih. Kader-kader IMM itu pasti bisa berbaur gitu. Kalau persoalan itu kita tentu karena memang kita ini dilahirkan dalam kondisi yang sama, tapi dalam kondisi yang berbeda. Kondisi yang sama tapi kondisi yang berbeda. Gimana tuh? Semua kita dilahirkan oleh Allah, diberikan potensi yang sama, diberikan kesempatan yang sama, waktu juga 24 jam. Tapi dalam kondisi yang berbeda pula.
Oke. Apa yang berbeda pula? Itu kita yang menjadikan itu berbeda. Kita yang menjadikan itu berbeda. Ada teman-teman kan yang mungkin introvert, ekstrovert, itu bentuk-bentuk daripada apa ya? Kondisi perbedaan itu. Dan itu siapa yang bentuk? Diri kita. Nah, tentu kalau di IMM sendiri kita tidak ada apa ya, saling memilah dan memilih. Oh, lo nggak bisa nih berbaur, lo bisa nih, oh ya udah gua ikut lo aja yang bisa berbaur. Tidak ada sekat itu. Semuanya kita samakan. Toh di IMM ini adalah ruang belajar, tempat belajar untuk kemudian kita aktualisasikan di masyarakat. Jadi terkait bisa baur atau tidak, memang itu sebagai modal dasar, tapi bukan berarti yang tidak bisa berbaur tidak bisa ikut. Bukan berarti seperti itu. Karena lagi-lagi berbicara mengenai IMM, ini merupakan sebuah wadah untuk berproses. Jadi kalau misal ibaratnya di kapal itu ya, itu kan ada yang mengemudikan kapal gitu ya. Nahkoda. Nah, terus ada juga yang jadi server pelayan. Itu kan berarti yang bisa ngomong. Yang nggak bisa, yang kayak kurang dalam kendala berkomunikasi bisa mengatur mesin gitu ya. Ya, jadi pada intinya kita ada pembagian tugas lah. Pembagian tugas. Namanya juga kalau di di Al-Qur'an kan dikatakan itu di surat At-Taubah itu kan, wa makanal mu'minuna liyaghfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u. Itu kan dikatakan bahwa janganlah, makna tersiratnya ya, janganlah semua orang umat Islam itu semuanya pergi berperang. Harus ada yang fokus untuk mendalami ilmu agama. Betul. Makna tersiratnya bukan jangan semuanya fokus di mendalami ilmu agama, tapi ada juga yang berperang. Iya. Artinya umat Islam itu harus bagi tugas. Betul. Dalam berislam aja kita harus bagi tugas. Sedangkan IMM ini alat untuk memperjuangkan hak-hak keislaman, hak-hak kenegaraan, peran masing-masing dan hak-hak yang lainnya. Tentu pembagian tugas itu sebuah keharusan, apalagi ini organisasi. Berbicara mengenai organisasi kan pembagian job, pembagian pembagian tugas itu kan harus ada. Dan itu bisa dipetakan melalui potensi-potensi para kadernya. Ada yang kurang ini, kurang itu. Nggak ada yang kurang sebenarnya. Semuanya punya kelebihan dan potensi masing-masing. Gitu. Nah, ini dalam konteks pendidikan nih. Nah, kebetulan kan IMM ini tadi sudah buka rumah baca lah, atau tadi dengan dengan berbaur dengan masyarakat gitu ya. Apakah para mahasiswa itu bisa gitu membentuk pola pikir kepada masyarakat terkait dengan isu-isu sosial dan isu agama? Jadi masyarakat jadi kita itu sebagai mahasiswa itu bisa mensosialisasikan dan bisa pula terkait dengan isu-isu yang berkembang dengan modern, pola pikir modern lah. Itu apakah kita bisa gitu dalam menerapkannya terkait Islam? Jadi kita bukan cuman hanya keagamaannya aja nih, tapi juga berkemajuan gitu. Karena dalam Muhammadiyah juga Islam yang berkemajuan nih. Betul. Kedua, apakah ada gitu tindakan khususnya gitu? Kayak gitu. Kalau dibilang bisa atau tidak, tentu bisa. Namun hasilnya yang kemudian sangat beraneka ragam, sangat banyak macam lah. Kalau dikatakan bisa, tentu bisa. Tentu bisa. Karena memang Muhammadiyah ini kan sebuah organisasi yang jargonnya di luar sih, mungkin Muhammadiyah berkemajuan. Apa sih maksud kebermajuan sebenarnya? Nah, ini yang ditanya. Maksud berkemajuan ini sebenarnya ya Islam yang moderat sebenarnya. Yang mungkin akhir-akhir ini kita semua juga udah tahu, cukup menjadi pembicaraan yang menarik mengenai moderasi beragama. Banyak sekali sudut pandang yang kemudian menjadikan umat semakin bingung. Tapi lagi-lagi karena kita di IMM, kita di Muhammadiyah, tentu kalau dari sudut pandang kita bahwa moderasi beragama itu ini terjemahan daripada
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 kalau nggak salah. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan kami jadikan ummatan wasatan, umat yang pertengahan. Moderasi beragama itu adalah orang dalam memahami konteks agama, orang dalam menyikapi isu-isu agama, dia berada di pertengahan, tidak ekstrim kanan pun juga tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan yang seperti apa? Mengatasnamakan agama. Oh, mereka yang berbeda agama sama saya, sikat, bunuh. Itu kemudian bisa dikatakan sebagai terlalu ekstrim kanan. Itu yang kemudian tidak boleh. Begitu pula sebaliknya. Ada ekstrim kiri. Berleha-leha. Ya udahlah. Yang penting saya baik sama orang, tapi dia lupa dengan Tuhannya. Dengan rambu-rambu agamanya sendiri. Lupa dengan Tuhannya, ibadahnya dilupakan. Terus sudah nggak mau sujud lagi. Ini juga kacau. Ini terlalu kiri. Nah, maka yang ditawarkan Muhammadiyah, makanya ada gerakan wasatiyah. Apa gerakan wasatiyah? Yang Islam yang berkemajuan itu yang diambil oleh Muhammadiyah. Tidak terlalu ekstrim ke kanan pun juga tidak ekstrim ke kiri. Jadi ini ambil baiknya gitu ya. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Makanya terjemahnya kan wasaton. Kalau di Indonesia, kalau di Muhammadiyah wasatiyah. Kalau ini diterjemahkan lagi, kalau di Indonesia ada yang namanya wasit. Wasit itu terlibat dalam permainan. Tapi tidak. Bola, ya. Tapi dia tidak bisa disebut sebagai pemain. Ya. Terlibat dalam permainan. Iya. Tapi bukan dia harus pemainnya, netral. Ya. Tetapi ingat, wasit itu ketika yang satu ngegolin, semisal ada tim A, tim B. Tim B nih ngegolin ke tim A. Maka mau nggak mau wasit ini harus memihak ke B. Wah, gol itu. Sehingga dihitung 1-0. Nah, begitu pula dengan wasatiyah. Itu bukan berarti di tengah-tengahan nggak punya prinsip, bukan. Tapi wasatiyah ini bisa diterjemahkan sebagai adil ataupun apa ya, sikap yang bijak. Sikap yang bijak. Oh, saya punya adik dan punya kakak. Oh, adik saya badannya kecil, saya belikan baju ukuran M. Kakak saya badan besar, saya belikan baju ukuran L. Itu yang disebut adil, sesuai dengan porsi masing-masing. Bukan langsung, wah biar adil nih, saya berikan ukuran L dua-duanya. Itu nggak adil, kasihan adikmu, nggak bisa pakai nanti. Kegedean ya. Iya. Begitupun dengan wasit tadi, dia tahu gol yang ngegolin tim B, selagi itu sesuai dengan prosedur yang ada, golnya tidak menyalahi prosedur teknis permainan, ya udah dianggap gol. Dia memihak ke B. Tapi setelah itu kita kembali ke tengah. Begitu yang dinamakan moderat gitu. Terus kalau dikaitkan dengan perkembangan tadi, apakah bisa dengan perkembangan zaman kayak gini dan lain sebagainya? Tentu sangat bisa. Dari katanya ada moderat. Kalau orang Indonesia paling dengar kata moderat paling ya modern, mirip-mirip modern. Modern. Sehingga moderasi beragama ini sebuah kata-kata yang dua kata yang berbeda tapi disatukan ini menjadi suatu hal yang kemudian dahsyat. Isu ya. Isu yang cukup